Susah nggak ya jadi Miss Dinar itu? Terus, kalau aku mau jadi Miss Dinar itu gimana ya caranya? Hmm, ah, telepon temanku aja deh. Romo itu sibuk ya? Oh, langsung datang ke gereja. Romo di gereja gitu ya, biasanya jam segini sudah bisa. Oh, oke deh. Oke, sip, thank you ya. Aduh, Halo, aduh. halo, permisi sebentar. Mau nanya, boleh nggak? Romo di mana ya? Tahu? Waduh, Romo nggak tahu saya. Oh, kurang tahu juga. Iya. Oh, oke. Kok misalnya, biasanya Romo di mana ya tempatnya? Romo ada di Pasturan, biasanya di situ. Oh, di pastoran. Mungkin aja. Di mana ya pastoran tuh? Mungkin bisa saya diantar? Pasturan itu ada di bawah. Mau saya antarkan? Boleh. Ya. Oke. Emangnya kamu tertarik jadi visitor? Iya, tadi aku sempat lihat Miss Dinar gitu, lihat keren, jadi aku tertarik sih. Wah. Gitu. Iya. Dapat teman baru nih aku. Wah. Ini pastorannya. Oh, keren ya. Yes. Terus romonya di mana? Hah? Romonya di mana? Romonya belum tahu. Tunggu aja tuh. Oh, oke. Much later. Gimana romonya? Nggak tahu ya. Aku telepon aja dulu ya, coba. Oh, boleh. Halo? Halo Romo. Ya, ini teman saya. Mau tanya-tanya seputar Miss Dinar. Bisa nggak? Oh, sekarang Romo di mana? Oh, bisa ke pastoran nggak? Oh, oke. Terima kasih ya Romo. Katanya nanti kesini kok dia. Oh, oke, Ya, sip. tunggu aja. Oke deh. Halo Romo. Nah, itu Romo kenal. Saya tinggal dulu ya, mau belajar ya. Mana? Mau latihan Miss Dinar. Oh, oke. Thank you ya. Good luck ya. Siapa namanya? Saya Kenny Romo. Atau siapa ya? Gunawan. Romo Gunawan. Nah, Kenny, apa yang bisa dibantu nih sama Romo dengan kedatangan Kenny di sini? Oke, jadi gini Romo, tadi saya habis misa online gitu Romo. Oh iya, gimana? Tapi saya pas misa online itu saya lihat ada kayak Miss Dinar ya Romo yang pakai baju putih di altar menemani Romo itu. Oh iya, betul, itu Miss Dinar. Nah, Miss Dinar yang menemani Romo di altar biasanya ya. Jadi setiap gereja-gereja di paroki, di gereja Katolik khususnya, itu juga ada Miss Dinar yang berada di altar bersama dengan Romo ya. Ya, itu saya kebetulan juga rasanya tertarik gitu Romo untuk jadi Miss Dinar. Nyatanya Miss Dinar itu keren, bisa melayani bersama Romo di altar. Oh,
Seneng Romo dengernya ya. Jadi kamu ingin menjadi Mesdinar ya. Tapi kamu tahu nggak Mesdinar itu seperti apa gitu? Nah, itu tujuan saya untuk Oh, ya. tanya tentang Misdinar tuh apa sih? Oke. Nah, Misdinar ya. Misdinar itu asal katanya dari bahasa Belanda, namanya Misdienaar. Misdienaar artinya apa? Misdienaar itu artinya asisten misa. Itu asisten misa. Sesuai dengan namanya jadi ya. Nah, kayak ini bahwa Mesdinar itu membantu imam ketika dalam perayaan Ekaristi gitu. Baik dalam perayaan Ekaristi juga. Tapi bukan itu aja. Misdinar juga bisa membantu di luar perayaan Ekaristi, misalnya di lingkungan ya, bukan di gereja, di lingkungan atau di mana gitu ya. Dia bisa membantu. Jadi tugasnya Misdinar itu membantu imam dalam melayani dalam perayaan Ekaristi, melayani imam terutama seperti misalnya membawa peralatan-peralatan liturgi gitu ya. Ada yang berada di gong untuk memukul gong pada saat konsekrasi gitu ya. Dan juga selain itu Misdinar digunakan dalam gereja Katolik itu juga bisa menghantar doa-doa umat juga, dalam arti membantu umat ya dalam berdoa gitu. Jadi ketika umat melihat Misdinarnya yang benar-benar baik, disiplin gitu ya, terus juga tenang pembawaannya, akhirnya umat juga terbantu untuk berdoa, mengangkat hati umat untuk berdoa. Jadi penting kan Misdinar itu selain membantu imam, memang tugasnya adalah membantu imam, tetapi juga seorang Misdinar itu diperlukan untuk benar-benar juga ya membawa umat, membantu umat dalam berdoa. Selain itu penting juga bagi Misdinar itu sendiri. Karena apa? Dengan kalian atau kamu menjadi Misdinar nantinya gitu ya, kamu juga akan semakin hari berkembang di dalam iman. Di dalam iman artinya apa? Kamu melayani umat, kamu melayani Tuhan gitu ya. Karena kan biasanya Misdinar kan di sekitar altar ya, bukan di altarnya tapi ya di lingkungan panti imam itu. Nah, Misdinar itu melayani Allah sendiri gitu. Jadi semakin hari ketika seorang Misdinar itu melayani Tuhan, maka juga tentu saja perkembangan iman Misdinar itu turut bertumbuh gitu loh. Penting kan? Iya. Jadi kalau kira-kira saya simpulkan tadi ya Romo ya. Iya, simpulkan. Misdinar itu keberadaannya penting banget tampaknya Romo di suatu perayaan di gereja Katolik apalagi Romo. Betul, ya. Penting. Untuk melayani Romo seperti yang tadi Romo katakan, lalu juga ada tugasnya masing-masing di atas altar. Iya. Iya. Betul. Juga Misdinar juga bisa membantu umat untuk usukan doanya. Betul. Usukan doanya. Juga Misdinar juga ada peran penting juga di luar perayaan Ekaristi, betul ya Romo? Kayak betul, misalnya lingkungan gitu ya. Iya, oke Romo. Wah, menarik banget sih jadi Misdinar. Betul, menarik. Selain itu juga kamu bisa dapat banyak teman kan? Oh, juga bisa dapat banyak. Iya dong, gitu kan, semakin kalian mau berkumpul gitu ya, apalagi mengikuti latihan Misdinar, kamu banyak bertemu dengan teman-teman yang sebaya, yang akhirnya juga nanti kamu bisa bersama-sama dengan mereka. Dan diharapkan juga semakin kalian dekat dengan imam, dengan altar, maka dari kalian ini tumbuh keinginan untuk menjadi seorang imam atau seorang romo. Itu loh. Karena banyak kesaksian ya kan, bahwa romo-romo ini menjadi romo karena dia dulunya itu pelayan Misdinar gitu loh, menjadi seorang Misdinar. Gitu ya Romo. Ya, saya pernah, tapi bukan karena itu. Ini kesaksian banyak imam gitu ya, yang telah menjadi romo, bahwa kenapa mau ditanya menjadi imam? Awalnya karena mereka menjadi seorang Misdinar gitu loh. Jadi selain kita melayani juga banyak dampak positif ke diri kita. Betul, juga, betul. Bisa tambah koneksi juga, Betul. membuat iman gitu ya. Buat Romo, setiap iman. kita melayani. Wah, keren banget sih ya. Keren banget. Kalau saya boleh tahu juga Romo, asal usulnya dulu ada Misdinar itu kok bisa ya Romo? Nah, ceritanya ini ya, yang Romo tahu ya, bahwa ada seorang martir bernama Santo Tarsius ya.
Santo Tarsisius. Dia ini hidup pada abad ketiga. Seorang kecil, anak kecil ya, sepantaran kamu lah mungkin kurang lebih. Lalu dia ini setiap pagi itu pergi untuk misa, mengikuti perayaan Ekaristi dan membantu imam gitu ya. Nah, ketika itu pada abad ketiga itu banyak persekusi, artinya persekusi orang-orang Kristiani. Jadi banyak imam-imamnya yang ditangkap, masuk penjara. Nah, Paus ini bingung karena apa? Karena banyak permintaan dari penjara itu mau menyambut tubuh Kristus. Tubuh Kristus, mau menyambut tubuh Kristus. Rindu lah untuk menyambut tubuh Kristus gitu ya. Sehingga ketika itu karena Pausnya bingung, Santo Tarsisius ini menawarkan diri kepada Paus, mengatakan bagaimana kalau saya saja, karena kan saya tidak pernah dilihat oleh petugas-petugas penjara, jadi tidak ada yang tahu bahwa saya akan membawakan tubuh Kristus untuk dibagikan kepada para kawan-kawan Kristiani di sana, saudara-saudari yang di dalam penjara. Karena kalau yang Paus sendiri yang membawanya, maka akan tahu, oh ini Paus, berarti sulit untuk masuk. Nah, Santo Tarsisius menawarkan diri. Dengan persetujuan dari Paus juga, setelah itu Paus mengambil tubuh Kristus beberapa, dimasukkan ke dalam sibori biasanya ya, kotak kecil beremas, bentuk warna emas. Lalu setelah itu Tarsisius membawanya gitu. Ketika dalam perjalanan Tarsisius bertemu dengan teman-teman, yang teman-temannya juga bukan orang-orang Kristiani juga ada gitu ya, sehingga menanyakan kepada Tarsisius, mau kemana kamu gitu ya. Tapi Tarsisius diam saja. Tarsisius diam karena pada saat itu dia bersama dengan Kristus, bahwa Kristus untuk dibagikan kepada saudara-saudari yang di penjara. Karena jengkel teman-temannya nggak diperhatikan, lalu dipukullah Tarsisius gitu, dipukul. Dan ketika itu teman-temannya melihat ada kotak dan dia tahu bahwa oh itu ternyata membawa sesuatu. Teman-temannya meminta kotak itu gitu. Tarsisius berpegang teguh bahwa tidak akan memberikan Kristus ini kepada mereka. Akhirnya dia bertahan, dipukul sampai jatuh terluka, lalu dilempari batu, sama seperti Santo Rasul Stefanus waktu itu ya, yang dilempari juga, dia juga dilempari sehingga akhirnya dia meninggal. Gitu. Ceritanya bagaimana akhirnya? Akhirnya tubuh itu bisa sampai ke saudara-saudara Kristiani karena pada saat itu lewat seorang polisi itu membantu Tarsisius dan polisi itu yang membagikannya ke yang lain. Oleh karena itu jasa itu sangat penting. Dia pembantu imam untuk mengantarkan juga Kristus. Gitu. Sosok Santo Tarsisius ini bisa dianggap sebagai misdinar pertama. Ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi ya memang martir ya yang membawa Kristus. Gitu, membantu imam untuk mengantarkan. Ya betul. Dulu dikatakan sebagai akolit ya. Asisten imam itu akolit. Artinya sangat mendalam dia berarti Romo. Betul. Santo Tarsisius ini dia mengajukan diri untuk ingin memberikan tubuh Kristus ini sendiri gitu ya Romo. Betul. Karena dia mencintai Kristus ya. Jadi dia pengen supaya Kristus ini bisa hadir di saudara-saudari Kristiani yang ada dalam penjara. Gitu. Ya, jadi berarti sebagai misdinar kita itu juga berperan sebagai Santo Tarsisius gitu ya Romo. Iya. Sangat mencintai tubuh Kristus sendiri untuk melayani gitu ya Romo ya. Makanya Santo Tarsisius itu dikatakan pelindung dari para misdinar. Santo pelindung. Gitu. Kalau saya boleh tahu juga Romo. Iya. Di Boleh gereja dong. itu misdinarnya apakah banyak ya Romo? Wah, di Santo Yakobus ini gerejanya ya, Santo Yakobus Surabaya ini misdinarnya kurang lebih ada 100-an lebih. Banyak. Makanya kan kamu kalau masuk sini mendaftar di misdinar, menjadi seorang misdinar, kamu punya teman-teman ya kurang lebih 100. Gitu. Oh ini tadi Romo katakan misdinar juga bisa menambah koneksi ya Romo. Iya betul. Ya, banyak sih ya Romo. Banyak, jadi seru kan? Ya, betul. Seru sih Romo. Mungkin aku juga boleh tanya-tanya nggak Romo? Kayak aku jadi penasaran setelah tadi Romo berkata Iya. ada misdinar tugasnya masing-masing di atas altar itu ngapain aja. Mungkin saya bisa tahu detailnya itu Romo.
Oh, detailnya maksudnya tugasnya apa, bagaimana cara mendaftar gitu ya? Iya, seperti itu Romo. Oh, kalau gitu tadi kebetulan Romo melihat namanya Ibu Lanlan ya. Dia pendamping Miss Dinar. Untuk lebih jelasnya Romo anterin deh ketemu dengan Bu Lanlan. Orangnya baik gitu dan sangat berdedikasi untuk melayani dan mendampingi para Miss Dinar. Mau nggak ketemu Bu Lanlan? Oh, boleh Romo. Oke, let's go, kita langsung bertemu ya. Halo Bu Lanlan. Nah Bu Lanlan, ini saya kenalkan, ini ada Kenny. Nah Kenny ini Ibu Lanlan ya. Nah si Kenny ini mau tertarik menjadi seorang Miss Dinar. Nah mungkin bisa menjelaskan bagaimana menjadi seorang Miss Dinar di Santo Yakobus, apa aja yang diperlukan. Ini Bu Lanlan ini mendamping Miss Dinar. Oke, gitu ya. Saya tinggal dulu ya. Karena Kenny terima kasih ya, Romo tinggal dulu. Oke. Dadah. Dadah. Ya dengan Bu Lanlan ya bener ya? Iya betul. Oh iya, tadi jadi saya sudah ngobrol-ngobrol sama Romo Gunawan. Saya tadi setelah misa saya kebetulan melihat Miss Dinar, wah saya tertarik Bu untuk jadi Miss Dinar. Makanya tadi saya sudah sempat ngobrol dulu dengan Romo Gunawan membicarakan tentang latar belakangnya Miss Dinar seperti apa. Lalu saya juga akhirnya ingin tahu gitu Bu, syarat-syaratnya untuk jadi Miss Dinar itu seperti apa. Makanya tadi saya dibawa Romo Gunawan untuk menemui Bu Lanlan seperti itu Bu. Iya, jadi untuk syarat-syaratnya sendiri ya apa ya Bu untuk jadi Miss Dinar? Jadi syaratnya yang pertama adalah umat paroki Yakobus. Kamu umat paroki Yakobus? Oh ya, kebetulan saya umat paroki sini Bu, karena saya sudah sering misa di sini juga Bu. Iya. Lalu sudah komuni pertama? Sudah juga Bu kebetulan. Sudah, ya? Iya. Ini tepat sekali ya. Saya senang sekali kalau ada anak yang mau jadi Miss Dinar. Wah, Ya iya. kebetulan saya ini mengepalai seksi Miss Dinar di paroki Yakobus. Oh. Iya, jadi tugasnya saya itu yang mengatur kegiatan-kegiatan Miss Dinar di paroki. Nah, jadi salah satu syaratnya, lumayan banyak syaratnya untuk menjadi Miss Dinar di paroki Yakobus. Miss Dinar di paroki Yakobus harus mau memiliki kemauan dan kemampuan untuk melayani. Jadi selain itu mereka harus ada pembinaan, kemudian mereka ada pelatihan. Nah, pembinaannya itu 4 kali. Oh, 4 kali. Pembinaan itu seperti ini, jadi kamu ikut masuk di kelas, lalu belajar sama Romo. Jadi itu tentang kayak Miss Dinar itu warna bajunya itu artinya apa, bagaimana sikapnya Miss Dinar, itu semua diajarkan. Nah, kalau waktu pandemi gini, kita tetap berjalan lewat Zoom. Jadi, lewat Zoom. Iya, jadi kamu mau jadi Miss Dinar kan masih tetap bisa, karena kita ada Zoom. Lalu setelah pembinaan kemudian kita ada pelatihan. Nah, pelatihannya itu juga beberapa kali. Setelah pelatihan selesai, kemudian mulai ada tugas. Jadi tugasnya itu masih kita batasi, kita masih tugas kayak yang jam 6 pagi, karena kan kamu masih baru, jadi orangnya nggak banyak-banyak gitu ya. Nah setelah itu kalau sudah selesai, baru setelah dilihat oh kemampuannya anaknya bisa, baru mulai ditugaskan yang lebih banyak umatnya. Oh begitu. Nah setelah itu juga ada rekoleksi untuk Miss Dinar, karena sebelum dilantik ada rekoleksi pelantikan. Jadi anak-anak Miss Dinar di sini semua yang menjadi Miss Dinar itu nanti dilantik di gereja oleh Romo. Oh Kayak begitu. gitu. Oh jadi awalnya itu ada pembinaan terlebih dahulu gitu ya Bu, Betul. lewat kelas sama Romo gitu ya. Iya. Oh lalu baru ada yang pelatihan yang 4 kali tadi ya Bu, benar ya? 4 kali. Oh 4 kali. Lalu nanti ada yang rekoleksi nih, maksudnya seperti apa Bu? Rekoleksi nanti kita ngapain di rekoleksi ini? Kalau yang jadi rekoleksi itu ada banyak ya. Jadi ada yang rekoleksi bersama semua Miss Dinar.
Lalu ada juga rekoleksi yang khusus untuk anak yang pelantikan. Nah, kalau untuk misinar baru dia ikut yang rekoleksi khusus pelantikan ini wajib diikuti. Itu isinya jadi anaknya diingatkan kembali bagaimana menjadi misinar itu, lalu melayani itu punya hati seperti apa, nah kayak gitu. Karena anak misinar kan harus mau melayani. Iya, Bu. Kayak gitu. Oh begitu, jadi nanti setelah ada rekoleksi ini kita nanti akan ada pelantikan gitu ya Bu. Jadi sama seperti juga harus dilantik ya misinar itu ya Bu. Iya. Oh seperti dilantik itu. tuh karena mereka harus mengucapkan janji dan komitmen pada saat dilantik. Itu ada komitmennya. Misinarnya mau bertugas dengan sepenuh hati, lalu dia mau menggantikan temennya, kemudian misinarnya itu dengan kerendah hati kalau misalkan salah tugasnya diberitahu, hal yang seperti itu. Jadi misinar itu benar-benar punya hati yang melayani, karena kita kan melayani Tuhan. Iya. Jadi melewati yang seperti itu kita dilantik, kemudian anak-anak baru bisa bertugas. Oh seperti itu. Jadi mungkin ada syarat-syarat lain atau mungkin cuma hanya itu aja Bu? Itu yang garis besarnya seperti itu sih sekarang. Oh garis besarnya seperti itu ya. Oh. Masih tertarik jadi misinar? Tertarik masih sih Bu, masih sangat tertarik. Iya. Kita juga suka loh kalau anak-anak itu melayani. Mereka biasanya kita menerima anak dari yang selesai komuni pertama kecil sampai yang besar. Oh sampai besar masih bisa ya Bu? Masih bisa. Gitu. Karena yang mau melayani masih bisa. Khusus cowok-cowok. Oh khusus cowok-cowok. Oh iya. Karena misinarnya di Yakobus tuh laki semua. Oh oke. Terus kalau misinar sendiri nih Bu, kalau tadi bulanan sendiri seksi misinarnya mungkin ada kayak pendampingnya atau bagaimana Bu? Harus pendaftaran dulu ya. Oh harus pendaftaran dulu. Iya harus ada pendaftarannya. Pendaftarannya nanti bisa ke pendamping wilayah. Nah seperti itu. Oh iya kita mumpung ada pendamping wilayah di sini. Oh juga ada Bu? Juga ada pendamping wilayah. Oh itu ada Ibu Yeni sama Bu Linda, iya. Pendamping wilayah. Pendamping wilayah. Pendamping wilayah gitu. Itu jadi mereka misinar tuh ada di beberapa wilayah tinggalnya, lalu nanti mereka bertemu dan dipandu, dibina di bawahnya pendamping wilayah. Oh begitu. Mungkin aku bisa tanya-tanya Bu? Bisa. Oke. Iya. Ya oke, ini saya kenalkan. Bu Yeni dan Bu Linda. Oh ya. Mereka ini adalah pendamping wilayah. Yang Bu gitu. Yeni pendamping wilayah Yosef, Bu Linda pendamping wilayah Timotius. Oh gitu. Oke Bu, kesini Bu. Dia mau tanya-tanya. Ini anaknya mau jadi misinar. Iya, gitu ya. Mudah-mudahan lah, siapa tahu di wilayahnya Bu Yeni atau Bu Linda ya. Oh begitu. Oke. Ya, saya pamit dulu ya. Terima kasih Bu. Ya. Oleh action. Iya. Halo Bu, ya salam kenal Bu. Dengar-dengar Kenny mau jadi misinar ya? Oh iya Bu, bener banget. Jadi tadi saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama Romo Gunawan, sama Bu Lanlan. Tadi ceritanya saya habis lihat misa, saya lihat misinar, wah tarik Bu. Makanya saya ngobrol-ngobrol tadi. Dan kebetulan dituntun ke Bu Linda sama Bu Yeni nih ya Bu, pendamping misinar. Ini wilayah mana? Waduh Bu, saya kurang paham Bu. Kalau wilayah mungkin bisa dijelaskan Bu, wilayah maksudnya gimana ya? Tadi sepertinya Bulanan bilang Kenny dari wilayah Timotius ya? Oh saya dari Timotius. Kebetulan Bu Linda pendamping wilayah di Timotius. Oh, Linda pendampingnya, Kenny iya. udah isi formulir dan syarat-syarat lainnya sudah syarat-syaratnya sudah diberitahu tadi sama Bulanan Bu, cuma untuk formulirnya rasanya belum Bu. Oh, gitu. Iya. Iya. Nanti ini yang menugaskan untuk tugas misinar nanti Bu Linda, tapi sebelumnya juga dijadwalkan juga untuk latihan dulu sebelum tugas, bukan begitu ya Bu Yeni ya? Supaya kamu juga diatas ketika melayani Romo tidak melakukan kesalahan yang bisa mengganggu konsentrasi umat yang sedang misa. Oh begitu Bu. Panjang loh prosesnya. Ini siap? Oh siap Bu, nggak apa-apa Bu, saya sangat semangat Bu. Kamu Bu, kira-kira pelatih itu seperti apa Bu? Bagaimana ya? Iya, kita kenalin aja. Kebetulan ada latihan. Oh ada yang lagi latihan. Oh oke. Jadi bagaimana Bu? Apa kelihatannya sibuk banget nih? Dikenalin aja
Oh boleh ya. Oh oke Bu. Ya. Kak Elfrat, Halo. ini asisten pelatih kita. Oh nyasin pelatihnya. Oh iya. Iya. Halo. Kenalkan ini Kenny. Oh gitu Halo, ya. Kenny. Halo. Elfrat. Oh Elfrat. Elfrat ya. Oke. Elfrat, saya tinggal dulu ya. Oke, sip. Oke. Bye-bye. Makasih Bu. Thank you, bye-bye. Oh iya. Ya, jadi Kak Elfrat, saya mau tanya, Kak Elfrat sendiri ini sudah berapa lama sih jadi pelatih Miss Dinar? Udah lama sekali ya, udah hampir 5 tahun dari aku SMA. Jadi dari aku mau lulus SMA 3 kayaknya, aku udah jadi pelatih Miss Dinar. Wih, sudah lama sekali ya berarti ya Kak? Tapi aku dulu dari awalnya dari SMP kan udah memang jadi Miss Dinar kan. Iya. Lalu sering salah jadinya. Oh, seperti itu. Iya, benar. Kalau untuk pelatih Miss Dinar ini sendiri Kak, bedanya sama Miss Dinar biasa itu apa sih Kak? Apa pelatih Miss Dinar ini harus Miss Dinar yang senior seperti itu Kak? No, kalau kamu jadi pelatih itu kamu seperti kayak apa ya, mengajarin supaya anak-anak itu bisa apa ya? Jadi harus tahu semuanya detailnya dalam gereja seperti itu. Oh, seperti itu. Momen ngegong nih, gong, tapi belum disuruh sama romonya, belum saatnya. Cuma aku gong duluan, dung. Juga pernah dulu aku waktu misa pas mau buka kan ini kuncinya, jadi jatuh arangnya. Itu juga pernah. Juga pernah waktu itu saya duduk, lalu kan kebelet tipis kan, lalu aku tinggal sampai lama sekali baru masuk, terus dimarahin. Jadi yang seperti itu yang bikin aku jadi pelatih Miss Dinar seperti itu. Jadi pelatih Miss Dinar tuh malah justru harus pernah salah banyak gitu ya Kak? Bener, harus salah banyak supaya tahu semuanya, dasarnya gimana, kayak gitu. Dan untuk melatih Miss Dinar ini sendiri Kak, seberapa sering Miss Dinar ini perlu dilatih Kak? Lalu juga seberapa lama saat melatih Miss Dinar ini Kak? Dulu ya, latihannya sebelum pandemi hampir 1 jam latihannya. Hampir 1 jam. Karena dalam latihan itu ada beberapa anak yang dibagi dalam satu divisi. Contoh, 2 anak Elin, 2 anak persembahan, salib. Jadi beberapa itu harus diajarin dengan benar. Kalau berapa lamanya sekarang sih, waktu online sekarang cukup di waktu setengah jam aja udah beres, udah kelar. Karena sama pandemi ini kita butuh cuma 2 orang aja buat jadi petugas seperti itu. Karena kan ya ada apa namanya itu physical distancing ya masalahnya. Jadi kita batasin supaya aman semuanya seperti itu. Lalu untuk tugasnya sendiri nih Kak, latihannya apakah kayak seminggu sekali atau sebulan sekali, itu seperti apa Kak? Dulu sebelum pandemi itu hampir seminggu 2 kali 3 kali. Seminggu 3 kali, ya. Karena mau supaya anak-anak ini nggak salah waktu petugas. Kalau sekarang sih cukup seminggu sekali, itu pun harus online. Karena kan kita nggak ada gereja ini offline nih sementara ini, jadi sementara ini cuma ya Zoom meeting 30 menit selesai seperti itu. Oh, keterbatasan itu lah. Benar sekali Kenny, benar sekali Kenny. Lalu untuk pelatih Miss Dinar ini sendiri Kak, apakah juga harus melewati kayak persyaratan khusus saat menjadi Miss Dinar begitu, ataukah ada jalur lain sebenarnya? Kalau sekarang sih ada ya, ada syarat khusus jadi Miss Dinar. Itu nanti kamu bisa tanyakan pergi ke AI Lanlan buat itu, ya. Seperti itu. Lalu untuk pelatih Miss Dinar ini sendiri Kak, apakah dia itu langsung ditunjuk untuk jadi pelatih atau dia itu sebenarnya juga bermula dari Miss Dinar biasa dulu? Bermula dulu. Oh, tetap bermula jadi Miss Dinar? Bermula dulu. Nanti kalau kamu sudah menguasai semuanya, kamu merasa pede dan kamu merasa bisa, ada tanggung jawab sebagai pelatih, baru kamu bisa jadi pelatih Miss Dinar.
Dan juga kamu mesti bisa meluangkan waktu ya, kalau menurutku ya, yang paling penting ya. Dari semua kamu main game dan lain-lain, atau kamu ada sekolah dan lain-lain, kamu mesti spare waktumu untuk di gereja, menurutku ya, kalau kamu menjadi pelatih missioner ya. Karena kamu lebih memilih ke gereja dari kamu main game itu. Jadi kamu mesti apa ya, mengorbankan waktumu lah kapannya. Kamu mesti lost your time, jadi kamu bisa untuk melatih seperti itu sih. Itu konsekuensinya kalau jadi pelatih missioner. Lalu juga dari yang kakak sebutkan tadi, Kak, aku dengar ada beberapa tugas-tugasnya seperti lilin, apung. Itu sebenarnya apa sih, Kak? Jadi lilin ya untuk menemani romo Injil. Lalu persembahan itu dibantu untuk mempersiapkan waktu mau komuni atau persembahan. Lalu ada lagi di salib itu buat nanti kalau konsekrasi, buat gong ya harus bunyiin. Jadi di semuanya seperti itu. Ada sendiri-sendiri tugasnya, tapi itu dulu 5 orang. Sekarang ada physical distancing kan, jadi cuma 2 orang aja. Lah sekarang masalahnya 2 ini mesti bisa menguasai beberapa. Kayak 1 bisa menguasai lilin sama salib, 1 lagi persembahan. Jadi harus mandiri sekarang ceritanya seperti itu. Harus lebih bisa menguasai banyak. Semuanya. Kalaupun nih dia cuma bisa lilin aja, yang 1 ini mesti bisa salib juga. Jadi harus dirangkep seperti itu. Dirangkep seperti itu. Nah itu memang agak susah sih carinya. Maksudnya beberapa kan kita latih ini cuma khusus kan. Maksudnya kamu lilin, udah lilin terus. Persembahan terus. Yang paling susah itu kan pas cari jam pagi, jam 6 pagi. Waduh, tuh kalau cari yang jam 6 pagi itu bener-bener susah ya. Kalau dari pengalaman Koko ya. Karena bangun harus jam 5 pagi, ya kan? Siap-siap baru ke gereja. Kalau bangun bagus. Kalau nggak bangun itu yang bikin bingung ya. Karena harus mencari penggantinya. Pengganti itu nggak semua bisa menguasai tugas-tugasnya. Kalau dia cuma bisa lilin gimana? Nah, itu yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk misi nanti juga ada waktu-waktu tugasnya ya, Kak? Tadi Kakak bilang jam 6, ada jam berapa lagi, Kak? Ada. Kalau dari minggu ada dari jam 6 pagi, 8 pagi, 10 pagi. Kalau dulu sampai jam 6 sore juga masih ada. Oh, seperti itu. Nah, terus kalau yang tadi Kakak sebutkan, nggak bangun terus ada kondisi misalnya dia terlambat, Kak. Nah, bagaimana? Ada konsekuensinya atau seperti apa, Kak? Kalau semisalnya terlambat itu nggak masalah. Tapi kita mesti punya backup plan atau plan B, yaitu mencari orang yang ada di gereja dulu. Jadi kalau ada yang jadi missioner, dia nggak tugas, datang pagi, kita panggil dulu yuk, supaya bisa jadi cadangan dulu. Kalau dia datang, ya udah, makasih ya, dia duduk lagi. Tapi kalau nggak datang, diganti oleh orang itu. Oh, yang pengganti tadi itu ya, Kak? Kalau misalnya nggak nemu cadangannya, terjadinya adalah kamu sendirian tugasnya. 1 orang aja, handle semua yang ada di misa itu. Wah, jadi lebih ribet gitu ya, Kak? Lebih ribet lagi. Tapi kan, ya gimana lagi ya, kan terpaksa kan. Seperti itu. Nah, terus aku juga mau tanya, Kak. Kalau aku lihat missioner tuh ada pakaiannya yang warna putih, hitam, terkadang seperti itu. Itu sebenarnya kenapa kok bajunya harus seperti itu, Kak? Oh, kalau itu coba sini, aku jelasin ya. Sini, yuk sini.
Nah, di sini Ken kita ada alba atau juba, biasanya juga ada super pli juga di sini. Banyak semua di sini. Kalau yang alba juga super pli itu yang mana aja? Banyak ini Kak. Kalau misalnya alba itu yang dalemannya yang warna hitam. Oh, yang warna hitam. Ya, yang putih itu super pli. Yang putih super pli. Habisnya ganti baju, kita juga doa di sini nih. Doa untuk sebelum tugas, ada doa pembukaan. Habisnya tugas juga ke sini lagi. Buat doa penutup dan baju juga. Ya. Loh, ini, Gong. Nih. Nah, ini coba Agung peragain gimana caranya pakai baju sekalian. Ayo. Nah, Agung, coba peragain yuk. Nah, ini namanya alba atau juba yang tadi aku bilang. Itu buat dalemannya Miss Dinar. Ya, pakai Gung, coba Gung, biar tahu si Kenny. Oke. Nah, oke. Nah, setelah pakai ini, lalu diselerekin dan dikancingin semuanya. Setelah kancing semuanya, langsung ambil yang super pli. Nanti juga ada ini, ada ininya supaya nggak kebalik. Kok ya, ini dirapikan belakangnya. Nah, seperti itu. Wah, nah, iya, ini seperti jelas nih yang saya lihat di Misa. Bener. Iya. Cuma ini masih kurang rapi ya, ini masih perlu dikancing lagi nanti. Oke? Sip. Lalu kebetulan kalau misalnya jubahnya terlalu panjang bagaimana Kak? Oh, gampang. Kita ada single. Single ini seperti ini. Ini adalah untuk menali kalau kamu kebesaran. Kamu angkat jubahnya, ya kan? Lalu kamu talikan seperti ini. Set. Nah, nanti kamu angkat jubahnya seperti ini. Jadi kan dia akan naik kan? Nah, seperti ini. Seperti sabuk begitu ya? Bener. Ini namanya single ya. Nah, seperti ini kan. Dilepas langsung super pli-nya. Lalu dilepas yang alba atau jubahnya setelah itu. Nah, udah, habis itu dirapiin deh. Dirapiin lalu dimasukin di tempat jubah kotor ini. Nah, iya di sini ya. Lah, gini Ken. Setelah kamu tugas, dibereskan baju-bajunya, dilipet, lalu nanti dimasukin di sini. Iya nih, diberesin kayak gini. Itu caranya. Benar. Ya. Ada apa ini? Oh ini? Iya. Ini mau ngelatih, ada orang baru, mau datang Miss Dinar. Iya. Kenalin, ini Pak Benny, coaster kita di Yakobus ini. Ya, kalau kamu bingung, tanya ke dia. Yaudah, aku masih dalam dulu, ya. Oke. Thank you, dadah. Iya. Ya, oke Pak. Jadi yang tadi mau saya tanyakan, itu saya sempat dengar dari Kak Elfrat kata-kata coaster. Coaster ini sebenarnya apa sih Pak? Coaster itu salah satu pelayan untuk melaksanakan tugas untuk liturgis. Oh, juga termasuk pelayan berarti coaster ini Pak? Oh, tapi kalau coaster ini tugasnya di mana Pak? Karena kalau Miss Dinar kan terlihat itu di atas altar. Kok coaster ini bagaimana Pak? Coaster itu untuk persiapan buku-buku liturgis, busana-busana liturgis, terus sama persiapan misa atau lain-lain itu di tempat ibadat gitu. Oh, jadi yang mempersiapkan segala sesuatunya sebelum misa berjalan gitu ya? Iya, betul. Oh, seperti itu. Nah, tapi kalau coaster ini Pak, apakah
juga ada seperti pelatihannya atau seperti pembekalannya saat Miss Dinar atau enggak bagaimana? ada. Enggak ada ya, Pak? Ya, cuma awal-awal kan kita harus mengikuti awal persiapan, harus di apa namanya Miss Dinar, Miss Dinar di Latus itu peralatan, ya belajar terus untuk persiapan jadi kosternya. Oh begitu, jadi memang tetap harus belajar dulu ya untuk tahu alat-alatnya. Ya, harus nama-nama benda-benda rohani, benda-benda suci gitu. Oh seperti itu. Kalau Pak Benny sendiri ya tadi ya, itu sudah jadi koster berapa lama Pak? Ini Pak? Saya sudah 21 tahun ini. Wah, sudah lama ya Pak? Iya. Oh seperti itu. Iya. Koster itu memang masa jabatannya lama atau bagaimana Pak? Koster itu ya kalau ya masa jabatannya karena sudah usia sudah tua ya masih pensiunan. Oh tetap ada pensiunannya gitu Pak. Oh seperti itu. Iya. Iya. Mungkin ada tugas-tugas lain Pak dari koster Pak? Oh, nggak ada. Nggak ada, seperti itu aja. Koster ya cuma siap peralatan. Oh ada cara misa itu ya. Yang oke Pak. Iya. Mungkin Pak Benny ada tugas lain Pak atau? Ada tugas lain ya. Oh, terima kasih ya. Oh, iya. Makasih Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. John, makan dulu. Yuk, makan yang sehat ya. Yang gemuk-gemuk biar cantik. Iya. Masih ada nggak? Enggak, bentar lagi. Halo permisi. Oh iya, halo. Kan habis ngapain ya? Ngapain di sini? Habis latihan Miss Dinar, kita kasih makan ikan. Oh, masih makan ikan. Oh, berarti kan benar ya? Iya. Wah, keren sih. Aku boleh nggak ngobrol-ngobrol bentar, nanya-nanya? Iya, boleh, Oh ya, duduk di situ boleh? Iya, monggo. Ayo. Kita duduk dulu di sana yuk. Iya. Ya, jadi gini tadi kan kalian habis latihan Miss Dinar ya, benar ya? Nah, aku tadi itu ceritanya aku habis misa gitu, terus lihat Miss Dinar, aku tertarik banget jadi Miss Dinar. Nah, lalu aku udah tanya-tanya ke Romo, lalu ke Bu Lanlan, juga ketemu sama beberapa pendamping dan pelatih Miss Dinar gitu. Nah, lalu aku ketemu kalian, aku juga mau nanya nih, kan kalian juga udah jadi Miss Dinar. Kegiatannya selama menjadi Miss Dinar tuh apa aja ya? Oh, kalau kegiatan jadi Miss Dinar itu ada banyak. Jadi ada mulai dari rekoleksi sebelum pelantikan. Oh, rekoleksi. Jadi yang belum dilantik itu ada rekoleksinya. Lalu ada fun camp. Oh, ada fun camp. Ya, fun camp itu ada banyak. Ada kayak rally game. Terus nanti kalau menang bisa dapat banyak hadiahnya. Oh gitu, jadi seru-seruan bareng Miss Dinar lain gitu ya? Wah, kelihatannya seru sih. Lalu mungkin ada kegiatan dari dalam gereja atau tadi itu semuanya untuk keluar gereja semua gitu? Oh, di dalam gereja juga ada. Oh, di dalam gereja juga ada. Catering, jadi kumpulan semua Miss Dinar. Sama aja gitu ya, tapi gathering di dalam gereja gitu ya. Oh, wah kelihatannya seru sih. Aku dengar acaranya itu banyak seru-seruannya bareng gitu ya. Nah, ada nggak kegiatan Miss Dinar yang kita itu malah justru belajar bareng-bareng gitu? Ada. Di fun camp itu kita nggak cuman mainan game seru-seruan, kita juga bakalan belajar nanti. Nanti ada guest star-nya Romo, misalnya Romo. Nah, nanti kita itu diajarin misalnya tentang iman, apa itu iman, nanti sama Romonya diajarin.
Oh, seperti itu. Wah, kegiatannya rasanya seru-seru ya? Iya, seru. Wah, seru-seru. Jadi aku mau tanya deh sama kamu, karena udah ketemu sama Miss Dinar nih. Pengalamanmu selama jadi Miss Dinar itu ngapain aja sih pas kamu jadi Miss Dinar ini? Oh, kalau pengalamanku ya jadi Miss Dinar itu pastinya nggak luput dari tugas misa. Misalnya misa pagi dari Senin sampai Sabtu, terus habis itu ada misa mingguan sama misa-misa besar kayak perayaan apa gitu ya. Terus juga biasanya kalau ada acara misalnya acara Miss Dinar lagi kumpul-kumpul untuk bicara segala macam, untuk main-main gitu, untuk pelajaran juga. Terus juga biasanya latihan Miss Dinar kayak hari Minggu sore-sore gitu, latihan dulu gitu bareng-bareng, misalnya latihan lilin, wiruk dan lain-lain. Oh, banyak latihan-latihannya dan juga bisa bareng gitu ya. Iya. Oh, seperti itu. Kalau misalnya dari kamu sendiri nih, jadi Miss Dinar tuh kan kita melayani di altar. Ada nggak kamu kayak perubahan hidup, perubahan imanmu gitu selama kamu belajar jadi Miss Dinar, bertugas sebagai Miss Dinar? Iya. Pastinya kalau itu ya tugas Miss Dinar kan pastinya ada di altar ya. Iya. Jadinya di atas itu semakin terlatih, jadi fokus gitu kan, karena ada tugas-tugasnya juga. Jadi mendengarkan Injil, bacaan dan homili, tapi juga selalu fokus untuk melayaninya juga. Kayak tugas-tugasnya nggak lupa. Oh, seperti itu ya. Ya, jadi tadi kamu dari fokus saat misa, saat pelayanan tuh kamu ada nggak rasa kayak ingin jadi lebih dekat lagi sama Tuhan seperti itu? Pastinya ya karena udah dekat sama karena tugas gitu ya, dekat sama Kristus segala macam, pasti kan kita pengen mengetahui lebih gitu daripada yang lainnya. Oh, seperti itu. Lalu mungkin dari kamu juga ada nggak pengalaman-pengalaman spesial bertemu dengan romo-romo yang bagaimana, atau mungkin uskup mungkin bagaimana? Oh, pastinya kalau pengalaman yang unik ya, kalau pas tugas tuh banyak banget. Udah kayak misalnya dari romonya kenapa gitu, atau pas tugas ada kendala apa, itu pasti banyak. Pernah juga kayak tugas sama uskup gitu kan, itu pasti ya semuanya pasti disesuaikan, nggak kayak biasanya gitu. Oh, seperti itu. Jadi kamu ini sudah sering bertugas dengan romo sama uskup gitu ya, semakin dekat juga sama romo gitu ya. Wah, keren sih. Mungkin juga pernah nggak kamu berkunjung ke tempat-tempatnya romo atau seperti apa gitu untuk lebih dekat dengan romo? Oh, pernah itu. Kayak kalau misalnya lagi pengen konsultasi gitu ya, itu bisa kayak romo gitu, ngomong-ngomong. Kayak misalnya kalau mau lanjut jadi romo ya, jadi Miss Dinar langsung lanjut ke romo gitu, bisa langsung konsultasi ke romo. Jadi tinggal janjian aja, terus nanti ada waktunya ngomong-ngomongan. Oh, bisa ngobrol sendiri sama romo gitu ya. Wah, ada sesinya gitu. Wah, keren sih. Lalu aku juga mau tanya deh, pengalaman pribadimu selama Miss Dinar, mungkin ada suka dan duka selama kamu jadi Miss Dinar ini? Oh, kalau suka duka, pastinya kalau suka itu karena tugas ya, oh, seperti itu. Kalau untuk dukanya rasanya sih ya nggak ada sih ya kalau dukanya, karena kalau di altar itu semuanya udah bawaannya suka. Oh, bawaannya suka semua ya. Oh, seperti itu ya. Lalu mungkin selama hidupmu nih, ada nggak yang berubah karena kamu jadi Miss Dinar? Oh, kalau itu adalah pasti ya. Oh, ada. Jadi semakin disiplin ya, terus semakin dekat sama Tuhan, jadi apa? Lebih terarah hidupnya. Lebih terarah gitu. Wah, jadi kamu sebagai Miss Dinar tuh juga ada perubahan dalam diri sendiri gitu ya? Wah, menarik sih. Lalu selama kamu jadi Miss Dinar ini, pernah nggak dalam satu sisi kamu merasa ada titik kejenuhan, kamu bosen atau seperti apa gitu, atau benar-benar kamu tuh setia melayani Tuhan, benar-benar suka semua? Pastinya ya kalau tugas-tugas terus itu pastinya ada kadang rasa bosen, males gitu ya. Kayak misalnya karena bisa pagi, harus bangun pagi kan kadang males ya rasanya. Apalagi kalau misalnya siang-siang gitu ada
ada nikahan, untuk tugas itu kan juga malas, rasanya siang rasanya enak lebih tidur gitu kan. Oh iya. Ya pastinya kayak ada lah rasa Pasti bosan, ada malas. ya. Iya. Oh. Terus caramu untuk mengatasi itu ya apa? Sampai kamu akhirnya aku tugas aja deh. Ya apa itu? Oh, kalau cara mengatasinya itu ya saya pikir sendiri ya, inspirasi diri kayak yang kayak gini yang saya cari gitu. Kan jadi misioner bukan yang males-malesan gitu, tapi mau menjadi misioner yang baik gitu. Oh, jadi benar-benar menyerahkan diri seutuhnya untuk melayani Tuhan gitu ya, nggak bisa males-malesan. Wah, menarik sih. Lalu dari kamu sendiri juga nih, merasa nggak saat kamu bertugas ada godaan gitu yang menyerang kamu selama bertugas, akhirnya nggak fokus? Atau kamu benar bisa menjaga fokusmu ini terus-menerus? Itu ada tipsnya atau seperti apa? Oh, kalau untuk kayak gitu ya, tips supaya bisa terus fokus itu Iya. Ya jangan hirauin kayak sekitarnya, kayak misalnya tugas gitu ya, terus nanti ada umat yang berisik atau ada anak kecil nangis gitu, itu tetap fokus, nggak pakai noleh-noleh sana-sana, terus supaya bisa tetap melakukan pekerjaannya dengan baik. Oh, seperti itu, tetap pandangannya ke depan gitu ya. Lalu apa kamu nggak merasa di satu sisi kayak wah, apalagi tugas pagi jam 6 ya tadi kamu pernah bilang ya? Iya. Ada rasa ngantuk gitu nggak sih? Oh, itu sering banget. Sering ya? Iya, bahkan kadang itu di atas bisa ketiduran. Oh, bisa ketiduran di ketiduran. atas. Oh, Iya. seperti itu. Oh. Tapi ya harus tetap berusaha untuk melek ya, karena kalau dilihat tidur di atas kan nggak bagus. Jadi ya selalu berusaha untuk nggak sampai tidur. Oh, tetap berusaha semaksimal mungkin biar nggak ketidur gitu ya? Iya, betul. Wah, gitu keren sih. Lalu selama kamu bertugas ini, tadi aku dengar dari pelatih misioner sebelumnya kalau wajar bagi misioner itu untuk berbuat kesalahan. Nah, kalau kamu sendiri, apa kamu juga pernah melakukan kesalahan-kesalahan atau selama ini lancar-lancar aja? Oh, kalau ini ya di awal-awal itu pasti sering buat kesalahan, kayak misalnya harusnya sudah pindah ke meja kreden tapi terlambat atau kayak gimana gitu, itu pasti ada. Cuman karena sering bertugas, bisa pagi, bisa mingguan gitu, pastinya semakin terbiasa. Jadi kesalahan itu diminimalisir. Oh, kesalahan itu jadi pelajaran gitu Iya, ya? pelajaran. Oh, seperti itu. Supaya nggak diulang lagi. Ya, aku mau nanya kamu juga nih. Kamu nih kelihatannya masih muda gitu kan ya? Sebenarnya sejak kapan kamu mulai jadi misioner itu? Saya mulai jadi misioner sejak kelas 6 SD. Oh, sejak kelas 6 SD. Iya. Terus sekarang kelas? Sekarang kelas 8 SMP. Kelas 8. Oh, berarti wah, waktunya walaupun nggak seberapa banyak, cuma rasanya kamu sudah dapat pengalaman yang sangat banyak ya dari situ. Iya, pastinya. Wah, keren sih. Lalu aku juga mau tanya nih, kenapa sih sebenarnya kamu tuh pengen jadi misioner? Saya pertama kali jadi misioner itu saya karena orang saya melihat buku saya didaftarin dulu jadi misioner. Saya ini di orang tua itu loh, lihat bukumu keren kan, di atas itu bisa melayani Tuhan sama Romo kan, kan kelihatan kayak keren, seru gitu kan. Iya. Lalu saya pertamanya percaya diri, takut nanti apa gitu. Ternyata enggak, saya didaftarkan, lalu saya coba misa, ternyata seru kok, enak gitu. Jadi saya mulai mencintai untuk melayani Tuhan. Wah, seperti itu, keren sih. Kok gitu? Selanjutnya nih, apakah kamu ada bayangan atau ada pemikiran kedepannya untuk jadi lebih dari misioner? Misalnya jadi Romo nih. Iya, saya pengen jadi Romo. Oh, pengen jadi Romo gitu ya. Wah, bener sih, berarti karena sebelumnya saya juga dikatakan oleh ngobrol dengan Romo, dan Romonya itu bilang kalau memang misioner tuh awalnya nanti akan jadi Romo, kebanyakan seperti itu ya. Oh, jadi kamu juga salah satunya nanti ya? Keren sih seperti itu. Tapi aku masih bingung ya, gimana nih, apakah aku nanti di misioner tuh aku akan jadi seperti apa? Aku masih bingung ya, apa ya. Oh, kalau gitu ngomong kita di sini doa aja dulu. Oh, ide bagus sih.
Doa dulu ya? Iya. Oh, oke. Ya mungkin aku doa duluan ya. Oke. Sip. Makasih ya kebetulan. Ya. Thank you. Ya. Misi Bu. Iya, Pagi. Ya, izin ambil hand sanitizer dulu ya. Oke. Ada yang bisa dibantu? Iya, jadi saya datang ke sini Bu, saya sangat tertarik untuk jadi Miss Dinar gitu Bu. Mungkin ada formulir pendaftarannya atau prosedur lain gitu Bu? Ada. Dari wilayah mana? Tadi saya dibilangi dari wilayah Timotius Bu. Oke, bentar ya. Oke Bu. Ini formulirnya dan ini syaratnya. Ini nanti diisi ya, wilayah, lingkungan, nama, dan ini tahun komuni pertamanya. Setelah itu ditandatangankan ketua lingkungan ya untuk diketahui. Oke Bu, berarti Kemudian perlu saya dikumpulkan ke koordinatornya. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Enak. Akhirnya tugas. Iya tugas. Ya, wah, sakit banget aku ini sekarang udah. Ya apa ini kita tugas pertama ini ada grogi gitu nah. Kok nggak usah grogi. Tenang aja, tenang. Nanti biasa kok. Biasa, oke. Ya waktu kita siap-siap dulu aja sekarang. Ya boleh. Oke, ayo. Ayo doa dulu. Miss Dinar Yakobus paling oke, anggotanya paling kece, kami siap layani juga saling mengasihi. Miss Dinar Yakobus paling oke.